Kisah Prabu Siliwangi, Episode 4, Pertemuan Ratu Subanglarang, dengan putranya Prabu Anom Walangsungsang. Langit Pajajaran makin mendung. Tapi tak ada yang berhasil meramal atau sekadar mengira-ngira. Sri Maharaja Prabu Siliwangi sendiri tak banyak bicara, tidak juga dengan para penasihat kerajaan. Hal inilah yang membuat mereka saling bertanya. Sepanjang hari Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengisi waktunya dengan semedi. Mendekatkan diri pada Sang Hyang Jaganata untuk menghilangkan kegundahan yang kian membuncah. Ada dua jalan membentang di hadapannya. Ke kiri dan ke kanan. Salah pilih jalan tentu tidak hanya dirinya yang akan tersesat tapi juga para pengikutnya. Rakyat dan seluruh abdi dalam Pajajaran. Inilah yang tidak diinginkannya. Tidak menginginkan sejarah salah mencatat. Biarlah dari hulu sampai hilir, aliran sungai sejarah Sunda itu tetap bening, selalu bening. Tetap bermartabat dan selalu bermartabat. Tapi apakah aliran sungai yang bening itu akan tetap bening, ketika Walangsungsang secara terbuka menginginkan mencari kesejatian hidup, yang sama sekali tak didapatkan dalam ajaran Jati Sunda? Apakah sudah demikian dangkalkah ajaran Jati Sunda bagi Walangsungsang sehingga terdorong mencari sesuatu yang baru? Jangan-jangan, inilah kekhawatiran Sri Maharaja Prabu Siliwangi, justru bukan ajaran Jati Sunda yang dangkal, tapi Walangsungsang sendiri yang belum sungguh-sungguh mendalaminya. Kedangkalan itu justru terletak pada ketidaksungguhan Walangsungsang sendiri, bukan pada ajaran Jati Sunda. Sri Maharaja Prabu Siliwangi seperti juga para leluhurnya telah melakukan pengembaraan dalam mencari siapa sesungguhnya sumber kekuatan yang maha kuat. Pengembaraan dalam mencari sumber kekuasaan yang maha kuasa. Pemahaman berikutnya kemudian bersinggungan dengan Hyang Jaganata, sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kekuasaan hasil pengembaraannya itu. Hyang adalah zat gaib yang menciptakan, menguasai dan menentukan kehidupan manusia dan keberlangsungan alam pada umumnya. Hyang bertahta di luar alam kehidupan manusia, bersemayam di kahyangan. Bagaimana dengan Walangsungsang? Apakah sudah sedemikian dalamkah pengembaraan menemukan Hyang dalam kehidupannya? Dalam pandangan Sri Maharaja Prabu Siliwangi, Hyang adalah sumber kekuatan dan kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan Hyang telah melingkupi segala sumber kehidupan. Inilah yang menambah kegundahan Sri Maharaja Prabu Siliwangi dalam kesendirian di kamar tempatnya bersemedi. Ruangan berdinding batu kokoh itu terasa semakin dingin. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui lubang-lubang dinding tak berhasil memberikan kehangatan. Oh, Batara Sedaniskala! Gemuruh hati Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Terangkan jalan gelap ini, Batara. Berilah jalan yang sungguh akan gampang kami lalui. Sri Maharaja Prabu Siliwangi memusatkan pikiran lahir dan pikiran batin. Ia memusatkan segala kehendak pada Batara Tunggal, Sang Hyang Keresa dan Batara Jagat, perwujudan dari segenap kekuasaan diri dan kehendak. Sri Maharaja Prabu Siliwangi bersikukuh tak menerima pendapat putranya sendiri, Walangsungsang, tentang kesejatian hidup. Ia sendiri telah menemukan kesejatian hidup itu dalam Jati Sunda. Kenapa harus mencari yang baru, seandainya dalam ajaran lama telah ditemukan kesempurnaan? Sementara Ratu Subanglarang membenarkan kesejatian hidup seperti didapat Walangsungsang dalam impiannya. Ia teringat nama putra terkasihnya, Walangsungsang. Ini rahasia di antara kita saja, Nak. Hyang dalam ajaran Jati Sunda sama-sama meneguhkan keyakinan bahwa yang murbeng alam ini ada dan hanya satu. Hyang Batara Tunggal adalah kekuatan yang tunggal. Kelak kau akan menemukan kesejatian Allah yang ahad. Melangkahlah kemana kau akan melangkah, tapi jangan kamu tinggalkan Mahaprabu dalam keadaan dendam kesumat. Apapun alasannya, urai Ratu Subanglarang suatu malam, di antara sepi yang berkembang. Ia sengaja mematikan obor yang jadi penerangan ruangan tempat putranya merebahkan diri. Ia datang mengendap-endap saat seluruh penghuni keraton Pakuan sedang terlelap. Itulah yang aku inginkan, Kanjeng Ibu. Mencari kesejatian hidup adalah tugasku, tapi menghormati Kanjeng Rama juga bagian dari tugas dan kewajibanku, jawab Prabu Anom Walangsungsang dengan napas tertahan.
Ia tak menginginkan ada abdi dalam istana yang mengetahui pertemuan itu. Apalagi jika sampai ketahuan saudara-saudara tirinya. Akan semakin meruncinglah hubungan di antara mereka yang sekalipun diusahakan agar hidup rukun, selalu gampang tersulut oleh hal-hal kecil. Ibu melihat adanya kesamaan pada ajaran jati Sunda tentang keberadaan Hyang dengan Allah dalam agama ibu. Batara Sedaniskala sebagai gambaran yang maha gaib. Ibu menemukan pula sifat wujud ad-dahiru wal batinu dalam ajaran yang selama ini ibu pegang teguh. Kenapa ibu tidak menyatakan secara terang-terangan agar seluruh abdi dalam juga rakyat Pakuan dituntun ke arah jalan yang benar? Gugat Walang Sungsang. Bukankah kau sendiri pernah bicara dengan Mahaprabu, bahwa membenarkan dan tidak membenarkan, bukan tugas seorang bodoh seperti ibumu ini, nak. Biarlah kebenaran itulah yang akan membenarkannya, sehingga akan terlihat di mana letak tidak benarnya tanpa harus menyalahkannya. Jelas Ratu Subanglarang mengikuti kata-kata anaknya. Andai saja saat itu adalah siang hari di mana matahari akan menjelaskan warna putih yang sesungguhnya atau setidaknya cahaya obor masih menyala di tempatnya, tentu Prabu Anom Walang Sungsang akan melihat bagaimana Ratu Subanglarang tersenyum bangga. Membenarkan apa yang jadi pegangan hidup putranya itu. Ratu Subanglarang memang telah melihat bagaimana Tuhan pencipta alam semesta itu bukan makhluk dan jadi dengan sendirinya. Karena mustahil jika ada kekuatan yang maha mengatur justru lahir dari makhluk yang ada awal dan akhir. Kesejatian inilah yang didapat manakala dulu berguru di pesantren Kuro. Jika Sri Maharaja Prabu Siliwangi meyakini dengan sebenarnya keberadaan Hyang Batara Jagat dan Sang Hyang Kresa yang menguasai alam semesta. Ratu Subanglarang meyakini tentang Rabb al-Alamin. Dari kitab-kitab ajaran yang telah dipelajarinya, Ratu Subanglarang menemukan kesejatian tentang pembagian 4 bumi yang terdiri Matyapada yakni alam tempat hidup manusia. Di atas bumi ini terdapat Saptabuwana yang berlapis 7. Di atasnya ada alam lain yang suasananya makin hening sampai yang paling tinggi yakni alam Kahyangan, tempat bersemayam Hyang. Sementara di bawah bumi Matyapada terdapat Saptapatala berwujud neraka. Dalam Islam yang ibu pelajari, ada pembagian surga dan neraka, ada bumi dan arsi tempat bersemayam Allah yang ahad. Tapi dalam mensyukuri keberadaan itu semua, ibu tidak melihat kesesuaian antara jati Sunda dengan Islam, anakku. Jelas Ratu Subanglarang. Itulah yang membuat aku gamang, Kanjeng Ibu. Sampai akhirnya, impian itu datang, dan aku mendapat pencerahan. Prabu Anom Walang Sungsang mengamini. Malam itu di antara detik yang berloncatan dalam hening, perbincangan antara anak dan ibu itu sampai pula kepada ajaran kesejatian dalam pembagian alam ini. Tentu saja Walang Sungsang semakin diteguhkan keyakinannya bahwa apa yang diperoleh dalam impian saat bertemu dengan guru suci itu, sama sekali tidak ada yang salah. Maaf, Kanjeng Ibu, apakah dalam perjalanan penyucian diri itu, bolehkah aku membawa orang lain untuk ikut serta? Tanya Walang Sungsang tiba-tiba. Orang lain siapa, nak? Orang lain yang serupa tapi berbeda wujud. Serupa dalam tujuan dan berbeda wujudnya, Kanjeng Ibu. Menurutku, berjalanlah sendiri saja dulu, karena kesejatian yang kau cari belum tentu menjadi kesejatian yang dicari orang lain. Kalaupun Allah menakdirkan kau menemukan orang lain yang mencari kesejatian yang sama, biarlah ia menempuh jalan lain, karena sesungguhnya nilai kesejatian itu hanya bersumber dari satu dan hanya menempati satu tempat pula. Kau harus yakin, kalian akan bertemu juga pada satu tempat yang sama atau setidak-tidaknya kau akan bertemu dalam pencarian dan menemukan hal yang sama, jelas Ratu Subanglarang. Ia seperti tidak sedang bicara dengan anaknya sendiri. Melainkan seolah sedang bicara dengan wujud lain dari dirinya sendiri. Kenapa, Kanjeng Ibu? Karena sesungguhnya kau lahir ke dunia ini sendiri, dan kelak kau akan melepaskan raga juga sendiri. Bukankah Mahaprabu pernah mengungkapkan tentang peristiwa kelepasan, terlepasnya nyawa dari tempatnya yang bernama raga, suatu keadaan yang harus dihadapi sendiri-sendiri. Tapi bukankah ajaran kesejatian hidup itu untuk diperoleh orang lain juga, Kanjeng Ibu? Kau tidak salah, nak. Kesejatian hidup memang untuk diperoleh semua orang, tapi tidak harus dengan jalan yang sama.
Bukankah seseorang yang selalu melakukan hubungan dengan Hyang melalui upacara-upacara ritual dan menjaga perilaku hidup selama hidup di dunia dengan baik, baik dengan dirinya, baik dengan sesama, baik dengan alam, seperti yang dipegang teguh Mahaprabu, kelak dalam peristiwa kelepasannya akan berlangsung dengan tenang dan kemudian segera diikuti moksa, ruhnya naik ke atas menuju kahyangan melalui alam Saptabuana. Apa yang kau bisa petik dari semua ini, putra? Semua punya jalan sendiri-sendiri, maksud Kanjeng Ibu. Semua punya jalan sendiri, punya takdir sendiri-sendiri. Punya cara sendiri-sendiri dalam menafsirkan aturan yang tertuang dalam kitab-kitab itu, sehingga orang punya derajat sendiri-sendiri. Hanya Yang Maha Kuasa telah memberi arahan, ada dua jalan yang harus dipilih, tidak ada jalan di antaranya, itulah jalan benar dan jalan salah. Sehingga siapa saja di mana pengetahuan telah sampai kepadanya, lalu tidak pernah melakukan pemujaan, tidak menjaga perilaku hidupnya selama di Matyapada, dia harus rela menjalani peristiwa kelepasannya dengan mengerikan. Sehingga ruhnya turun ke alam Saptapatala. Apa ibu juga menemukan hal yang sama dalam ajaran yang ibu pegang? Selidik Walang Sungsang. Ia semakin menemukan benang merah antara dialog di dalam mimpinya dengan kesejatian yang diajarkan ibunya. Tentu, nak, Islam juga mengajarkan tentang maut yang bisa menimpa siapa saja yang bernyawa di Matyapada ini. Setelah ilmu sampai kepadanya, orang itu diberi kesempatan memilih kedua jalan tadi. Andai orang itu memilih jalan benar, ia akan memetik buah keselamatan baik di Matyapada maupun di alam setelah sekarang ini. Alam yang dalam Islam bersifat kekal, berawal tanpa akhir. Sebaliknya ketika memilih jalan salah, ia akan merasakan penyesalan hidup baik di Matyapada maupun di alam setelah sekarang ini. Kesempurnaan raga dan nyawa, adalah modal untuk memilih itu. Maka carilah ilmu itu, nak, setelah itu kau akan terkena aturan dan diberi kesempatan untuk memilih satu di antara dua. Berkah Kanjeng Ibu akan aku pegang manakala berketetapan mencari ilmu itu, Ibu. Tentu, nak, sekalipun Mahaprabu tetap melarangku, tak perlu kau tanyakan itu, nak. Karena ibu akan sulit menjawabnya. Ketika ibu tidak mengizinkan, kau tentu akan mengira ibu mendukung Mahaprabu. Demikian pula sebaliknya manakala ibu mengizinkan, tentu Mahaprabu akan merasakan dan beranggapan hal serupa bahwa ibu berkhianat padanya. Apa yang harus aku lakukan, Kanjeng Ibu? Kau masih ingat tentang Dasakreta, nak? Tentu ibu. Jawab Walang Sungsang dan tanpa diminta dia merapalkan ajaran tentang Dasakreta, 10 konsep kesejahteraan. Seseorang akan bisa mencapai kesejahteraan manakala bisa memfungsikan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama dasa indera yang meliputi indera telinga, mata, kulit, lidah, hidung, mulut, tangan, kaki, dubur dan kemaluan. Sebaliknya manakala dasa indera tidak difungsikan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan yang diperolehnya melainkan kehinaan semata. Ratu Subang Larang tersenyum bangga. Membetulkan patrem kuning emas pada sanggulnya. Kebahagiaan membuncah memenuhi dadanya. Ia seperti telah menemukan kerlip cahaya yang hilang selama ini. Berjalanlah, nak, gumamnya lirih. Walang Sungsang mengangguk. Bagaimana dengan Kanjeng Rama? Tanyanya kemudian seperti masih sangsi. Ratu Subang Larang menepuk bahu putranya, lalu ia membisikkan sesuatu pada telinga putranya itu. Sejenak Walang Sungsang tertegun. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seperti juga ia dan ibundanya, Ratu Subang Larang, tak akan pernah percaya bahwa di penghujung malam itu, di salah satu kamar kaputren, dalam temaram cahaya obor di sudut tembok batu, Ratu Kentring Manik Mayang Sunda. Putri Prabu Susuk Tunggal juga sedang membicarakan sesuatu yang tampaknya juga rahasia. Menghabiskan penghujung malam, Ratu Kentring Manik Mayang Sunda berbicara serius dengan sang putra, Surawisesa. Kelak, dalam perjalanan sejarah, Surawisesa yang dijuluki Kasuran, Kadiran dan Kuwanen ini, akan mencatat sejarah sendiri dengan gemilang. Tak akan banyak yang tahu apa yang dibicarakan dengan sang ibunda. Dengan mengendap-endap Ratu Subang Larang keluar dari kamar putra terkasihnya. Dari kejauhan terdengar kokok ayam yang pertama,
pertanda sebentar lagi fajar akan menyingsing. Di lorong menuju peristirahatannya, cahaya obor masih terlihat menerangi jalan, sesekali cahaya meliuk-liuk tertiup angin malam. Di antara langkahnya yang bergegas, Ratu Subanglarang tiba-tiba melihat sekelebat bayangan hitam di antara pilar-pilar kokoh keraton di kiri dan kanan tempatnya melangkah. Ratu Subanglarang berhenti sejenak, menahan napas dan memusatkan konsentrasi. Tapi tak ada tanda-tanda yang mencurigakan sekalipun mata batinnya mengatakan ada seseorang yang sedang bersembunyi. Ratu Subanglarang bergegas melanjutkan langkahnya dan secara mendadak ia berhenti. Pada saat itulah dari belakang salah satu pilar, Ratu Subanglarang dengan cepat melihat bayangan hitam berkelebat menjauh. Tapi dengan kecepatan luar biasa, sebelum bayangan itu menjauh, Ratu Subanglarang melemparkan selendangnya. Selendang sutra yang bukan sembarang selendang itu berkelebat membentuk pusaran angin, dan melesat mengejar bayangan hitam tanpa menimbulkan suara apalagi kegaduhan. Tanpa sempat menghindar bayangan hitam itu dalam hitungan lipatan jari sudah terjerat selendang. Ratu Subanglarang dengan jelas bisa melihat bagaimana kedua tangan bayangan hitam itu sibuk membuka jeratan. Tapi sebelum berhasil melepaskan jeratan selendang miliknya, Ratu Subanglarang dengan satu gerakan ringan, melakukan salto dan berdiri di hadapan bayangan hitam itu. Dengan gerakan lembut tapi tidak lambat, Ratu Subanglarang telah menempelkan senjata kecil berupa patrem yang selalu diselipkan di sanggulnya pada leher sosok asing itu. Sosok serba hitam itu hanya mengangkat tangan. Ia tahu betul bagaimana kesaktian senjata kecil dari emas itu, salah satu senjata andalan yang ujung runcingnya mengandung racun mematikan. Ampun, Gusti Ratu, serak suara sosok hitam itu tertahan. Ketakutan jelas menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia sama sekali tak bisa mengelak, karena sekujur tubuhnya masih terlilit selendang sakti milik Ratu Subanglarang. Pada saat yang sama Ratu Subanglarang melihat gerakan cahaya obor mendekat. Beberapa penjaga malam memang sedang menuju ke arah mereka, melakukan pemeriksaan rutin. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dengan gerakan sigap, Ratu Subanglarang mendorong sosok bayangan hitam yang masih sibuk membuka jeratan ke belakang pilar keraton. Jangan bergerak dan menimbulkan suara, bisik Ratu Subanglarang seraya mendorong sosok itu sembunyi. Tak berapa berselang, beberapa prajurit jaga malam lewat ke hadapan mereka. Tapi rupanya tak seorang pun yang menaruh curiga pada dua sosok yang sedang bersembunyi. Mereka terus melangkah dengan dibantu penerangan obor, menelusuri lorong untuk memeriksa sekeliling keraton. Kau tak akan bisa membuka jeratan selendangku, Kisanak. Gumam Ratu Subanglarang seraya membantu membuka ikatan selendangnya. Yakin bahwa sosok serba hitam ini tidak akan berbuat macam-macam, Ratu Subanglarang menarik patremnya dan menancapkan kembali pada gelungnya. Jeratan itu memang aneh, karena semakin membuat gerakan, ikatannya semakin mencengkeram kuat. Maafkan hamba, Gusti Ratu. Gumam sosok misterius itu dan merasakan napasnya hampir terputus dengan leher terjerat selendang. Siapa kau ini sebenarnya? Selidik Ratu Subanglarang. Pendengarannya seperti mengenali nada suara sosok yang ada di hadapannya. Dengan satu gerakan indah, Ratu Subanglarang berhasil membuka penutup kepala sosok serta hitam itu. Samar disinai cahaya obor yang meliuk-liuk tertiup angin malam, Ratu Subanglarang bisa melihat wajah dingin yang disergap ketakutan. Paman Nalaraya, Ratu Subanglarang benar-benar tersentak kaget. Betul, Gusti Ratu. Kenapa malam-malam begini? Ratu Subanglarang tak melanjutkan bicaranya karena melihat isyarat Nalaraya yang menempelkan telunjuknya di bibir. Rupanya ada yang baru saja keluar dari salah satu kamar kaputren. Lebih baik Gusti Ratu beristirahatlah, besok hamba yang akan menghadap untuk menjelaskan kenapa saat fajar hampir tiba, hamba masih kelayapan di luar seperti ini, jelas Ki Nalaraya sambil mengangguk diiringi dengan satu gerakan tangan memberi hormat. Ratu Subanglarang mengangguk dan saat itu pula bergegas menuju peraduannya. Sampai fajar menyingsing, Ratu Subanglarang tak sedikit pun bisa memicingkan mata. Perbincangan dengan Walang Sungsang, dilanjutkan pertemuan tidak sengaja dengan Ki Nalaraya, telah menyita pikirannya.
Sambil menunggu saatnya salat subuh, Ratu Subanglarang merenungkan kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Sejauh ini, dalam pandangannya, Kinalaraya adalah seorang penasihat raja yang baik dan bertanggung jawab. Tak pernah sekalipun mengecewakan. Tapi ada apa gerangan malam ini ia justru berpakaian serba hitam dengan penutup wajah sekaligus. Ia seperti sedang mengintip seseorang. Lalu, siapa gerangan yang sedang diintipnya? Dirinyakah? Kalau memang mengintipku, batin Ratu Subanglarang, artinya dia tahu pertemuanku dengan Walang Sungsang. Kalau tidak sedang mengintipku, siapa yang jadi sasarannya? Para prajurit jaga malamkah karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Atau sosok yang baru keluar dari kamar? Tempat peraduan mayang Sunda. Aku harus segera mengetahuinya sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, batin Ratu Subanglarang. Tangannya tak henti memutarkan tasbih yang terbuat dari kayu Dewadaru, yang terlihat sudah hitam mengkilat. Aku harus hati-hati, karena siapa tahu pertentangan antara putraku dengan Mahaprabu, juga sudah mulai tercium istri yang lain. Siapapun tahu, Walang Sungsang putraku, adalah calon penerus kepemimpinan di Pakuan ini. Kalau kemudian ia bertekad untuk mengikuti impiannya itu, mencari guru sejati, tentu akan ada kekosongan. Akan terbuka lebar kesempatan putra-putra Mahaprabu dari istri yang lain untuk dipersiapkan jadi putra mahkota. Ya, aku harus hati-hati menghadapi masalah ini, batin Ratu Subanglarang. Ia mengangkat kedua tangannya, memohon petunjuk pada Allah yang murbeng alam, sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sekelebat ia begitu saja teringat dalam salah satu catatan yang memuat perjalanan para leluhur suaminya. Begitu jelas dalam ingatan Ratu Subanglarang bagaimana pertentangan antara dua orang saudara dari satu ibu tapi lain ayah. Kejadian itu terjadi pada leluhur Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Ya, saat Bratanasenawa dikudeta oleh Purbasora pada tahun 716. Purbasora dan Bratanasenawa sebenarnya adalah saudara dari ibu tapi lain ayah. Bratanasenawa adalah cucu Retikandayun dari putra bungsunya Mandiminyak, Raja Galuh kedua. Ratu Subanglarang mengangguk pelan. Ia teringat pada cerita selanjutnya saat Sanjaya berkuasa. Masih berdasarkan catatan yang sempat ia baca, Raja Sanjaya adalah cicit dari Retikandayun. Sebagai penguasa Sunda, ia kemudian dikenal dengan nama Prabu Harisdarma yang menguasai kerajaan Galuh. Ibu Raja Sanjaya adalah Sanaha, cucu Maharani Sima dari Kalingga. Ayahnya adalah Bratanasenawa, Raja Galuh ketiga, seorang teman dekat Tarusbawa. Saat Bratanasenawa dikudeta oleh saudaranya sendiri, Purbasora, beserta keluarganya kemudian menyelamatkan diri ke Pakuan dan meminta pertolongan pada Tarusbawa. Saat Sanjaya berkuasa, yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa untuk melengsarkan Purbasora. Ironis memang padahal sebelumnya Retikandayun, pernah menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari kerajaan Sunda. Sebagai ahli waris Kalingga, pada tahun 732 Sanjaya kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara atau Bumi Mataram. Teringat akan kisah leluhur suaminya tersebut, Ratu Subanglarang tiba-tiba saja menggigil. Ia dicekam rasa takut. Takut dengan nasib yang akan menimpa putra pertamanya, Prabu Anom Walang Sungsang. Ya, tidak mustahil bahwa sejarah akan kembali terulang. Akan terjadi pertumpahan darah antara sesama saudara yang akan meneruskan tahta kerajaan Pajajaran. Kini bukan dua saudara seibu lain ayah seperti Bratanasenawa dengan Purbasora, melainkan dua saudara seayah lain ibu. Satu-satunya yang akan punya andil dalam perebutan kekuasaan itu siapa lagi kalau bukan Surawisesa. Inilah yang membuat Ratu Subanglarang dicekam gelisah. Walang Sungsang, anakku, gumamnya di antara bibir basah dengan puji-pujian. Namamu itu, Ratu Subanglarang merenung, bukankah juga sebuah ciri? Nama tak sekadar gabungan huruf-huruf. Tugasmu mencari kebenaran ciri itu, nak, gumamnya. Saat cahaya obor-obor yang tertambat di dinding dan pilar batu keraton meredup,
tergantikan sinar matahari pagi, bahkan sebagian sudah dipadamkan, Ratu Subang Larang baru terlelap tidur. Bersambung episode 5.